Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 691 sampai bab 695. Sehari kemudian, Omi, kamu pergi ke neraka. Seorang pria kuat kesempurnaan agung bawaan berdiri di atap rumah Omi, menatap Omi. Benar saja, 42 pangeran telah mengirim seseorang untuk membunuh Omi lagi. Kali ini seorang pria kuat dengan kesempurnaan besar bawaan. Fiu, Omi melihat kesempurnaan besar bawaan di atap. Menghadapi pria yang begitu kuat, Omi sama sekali tidak bisa menahan diri. Pada saat itu, seorang pria kuat yang melampaui batas muncul tidak jauh. Itu adalah senior Asang. Seperti yang diharapkan, 40 pangeran telah mengirimkan senior Asang untuk diam-diam melindunginya. Yang sangat murah hati dari 40 pangeran. Dan Omi bersumpah bahwa itu dia akan menjadi temannya di masa depan. Bahkan jika dia tidak memiliki pembantu lagi, senior ini, apakah kamu akan menghentikanku membunuh Omi? Lebih dari sekedar berhenti. Jika Anda berani membunuh menteri pembantu 40 yang mulia kami, maka saya punya alasan untuk membunuh Anda. Jika Anda menghargai kehidupan kecil Anda sendiri, keluar dari sini, kembali dan beritahu tuan Anda untuk berhenti memaksa yang mulia kami. Kata senior Asang dengan suara penuh otoritas. Setelah kesempurnaan agung bawaan yang berdiri di atap dan datang untuk membunuh Omi tertegun di sana. Dan 10 detik, dia berbalik dan terbang menjauh. Tentu saja tidak mungkin baginya. Kesempurnaan besar bawaan. Untuk membunuh Omi tepat di bawah hidung pembangkit tenaga listrik Unity Realm ini. Jadi dia harus pergi. Dan saat ini, di tempat lain, seorang lelaki tua dari alam persatuan membunuh kesempurnaan besar bawaan dengan satu telapak tangan. Omi memandang senior Asang yang berdiri di atap dan merasa sangat tidak berdaya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia memiliki perlindungan dari kecerahan. Dia tidak akan ditindas secara tidak adil sama sekali. Dan dengan tuan yang kuat di belakangnya, tidak ada seorang pun di benua itu yang berani menindasnya seperti itu. Tapi sekarang, dia dipaksa ke dalam ini oleh pangeran sampah. Omi akan marah. Omi bersumpah bahwa dia akan kuat. Bahkan jika dia harus melakukan apapun untuk ditindas seperti ini. Selama dia bisa menjadi kuat, tidak perlu berbicara tentang moralitas. Dalam benak Omi, bekerja dengan kecepatan tinggi. Pada saat ini, dia tampak bijaksana. Terakhir kali dia memperoleh energi spiritual Xiaomeng dan kemudian wilayahnya meroket. Ini memberi Omi ide. Kemampuan dia menggunakan hukum daya penghisap untuk membuat teknik dan kemudian menyedot energi spiritual orang lain untuk meningkatkan wilayahnya sendiri lebih cepat. Apakah mungkin? Bukan. Bolehkah aku? Dengan contoh menghisap gelombang otak Xiaomeng terakhir kali, Omi merasa bahwa menciptakan teknik seperti ini tidak layak. Hanya saja banyak masalah yang harus diselesaikan. Omi tidak akan datang dengan ide seperti itu. Perilaku semacam ini, yang sangat jahat, itu hanya pekerjaan iblis. Jika ditempatkan di kehidupan sebelumnya, perilaku semacam ini, Omi membencinya dengan wajah. Tapi hari ini, dia datang dengan pemikiran seperti ini. Jika dia tidak dipaksa ke dalamnya, bagaimana Omi bisa berpikir seperti ini? Omi sudah muak dengan diintimidasi. Dia bahkan diancam dengan hidupnya. Apa maksudnya berbicara tentang pikirannya yang sempit? Selama dia bisa membuat dirinya lebih kuat. Selama dia tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu. Dia akan melakukan apa saja. Omi memutuskan bahwa ia harus meneliti teknik menggambar pada energi mental orang lain. Atau gelombang otak. Di masa depan, Omi tidak peduli lagi dengan 77 itu. Semua orang yang tidak menyukai apa yang mereka lihat akan tersedot kering dari gelombang otak mereka untuk memperkuat diri mereka sendiri. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam. Lihat sekarang. Dipaksa menjadi orang seperti apa. Begitu mulia di kehidupan sebelumnya. Tetapi dalam kehidupan ini akan pergi untuk melakukan hal semacam ini. Di atap, senior Asang hilang. Dan Omi tidak tahu di mana dia bersembunyi. Simran berkata, untungnya, senior ini ada di sini. Atau itu akan sangat berbahaya sekarang. Omi hanya mengangguk. Tidak lama kemudian, seorang pria datang untuk memberi tahu Omi. 40 pangeran memintamu untuk pergi ke sana. Oh,
Omi tidak mengajukan pertanyaan apapun dan segera pergi ke rumah 40 pangeran. Ketika Omi memasuki kediaman 40 pangeran, dia melihat mayat di aula, yang sekarang ditutupi lapisan kain putih. Pangeran ke-40 berdiri ke samping dengan marah, dan bahkan Asang Senior tidak tahu kapan dia akan kembali. 4 punggawa tambahan Fortite Prince lainnya, Liu Qilin, Zhang Roten, Zhan Roten, Zhan Guijin, dan Yang Tian, semuanya berdiri diam di aula. 40 pangeran. Apa yang terjadi? Omi bertanya. Pangeran Yang berkata, Gao Yi sudah mati. Apa? Omi tercengang. Gao Yi adalah penjaga pribadi Pangeran Yan Yu yang bawaan dan sempurna. Dan dia sudah mati. Siapa yang? Aku tidak tahu. Tapi waktu kematianku sedang berlangsung. Sekitar waktu yang sama dengan orang yang pergi membunuhmu. Jadi jelas bahwa itu adalah seseorang yang dikirim oleh 42 pangeran. Bajingan. Omi mengutuk dan memandang 40 pangeran. 40 pangeran sangat marah. Dia memiliki total 6 menteri pembantu di bawah komandonya. Satu adalah Asang Senior. Dia adalah yang paling kuat. Di luar para ahli bawaan. Dan kemudian ada Gao Yi. Kesuksesan besar bawaan. Sisanya adalah Omi, Liu Qilin, Zhang Rot, Zhan Guijin, Yang Tian, dan 5 talenta kekuasaan biasa. Tapi tanpa diduga, Gao Yi menghilang. Liu Qilin berkata, 40 yang mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu akan menuntutnya? Tidak ada buktinya. Baiklah, aku akan pergi ke permaisuri ibuku dulu. Pangeran ke-40 segera pergi ke istana. Putra kerajaan memberikan penghormatan kepada permaisuri ibuku. Bangun. Apa yang sangat mendesak? Ibu permaisuri. Bawahanku Gao Yi sudah mati. Apa? Aku tahu. Pasti pangeran ke-42 yang mengirim seseorang untuk membunuh. Dia mengirim 2 orang. Satu untuk membunuh Omi dan satu untuk membunuh Gao Yi. Yang dikirim untuk membunuh Omi diblokir oleh Asang dan tidak berhasil. Sementara Gao Yi meninggal, 40 pangeran mencakup gigi dan berkata, Yan Yu, kami tidak punya bukti. Tidak ada gunanya membawa. Sekarang cepat dan membiarkan Omi pergi belajar di luar negeri. Omi masih hidup. Dengan pemahaman saya tentang Pangeran Murahan Yanlin, dia tidak akan berhenti. Dia harus dibunuh sebelum dia akan menyerah. Kebetulan kuota untuk siswa menghancurkan tahun ini telah dirilis. Omi berhasil lulus pemilihan dan menjadi salah satu dari 10 siswa seperti Yanlin. Anda membiarkannya untuk bersiap-siap dan pergi belajar di luar negeri. Bagus. Omi saat ini berada di rumahnya. Memegang selembar kertas di tangannya. Seorang pria kertas dengan banyak titik akupuntur yang ditandai di atasnya. Dan banyak diagram garis meridian. Itu benar. Omi berpikir untuk menciptakan teknik yang bisa memanfaatkan gelombang otak orang lain untuk meningkatkan wilayahnya lebih cepat. Omi sudah memulai penelitiannya. Dan membayangkan kekejaman kenyataan. Dia harus melepaskan bangsawan kehidupan sebelumnya. Sekarang, Omi memahami kebenaran bahwa itu menjadi kondisi yang diperlukan Yang Mulia. Seperti para pangeran itu. Mereka memiliki kondisi ini. Tidak ada berani yang menindas mereka. Mereka bisa menjadi bangsawan dan menjadi orang yang berpikiran sempit yang sangat baik. Tetapi tidak Omi. Omi harus memilih untuk melakukan apapun untuk bertahan hidup. Tentu saja, Omi juga memiliki garis bawah. Jika dia membuat teknik seperti itu, Omi hanya akan memilih orang jahat. Orang yang menindasnya. Dan tidak akan pernah berteman dengan orang yang tidak bersalah. Omi melihat kertas itu. Tanda-tanda yang padat. Dan menggaruk pelipisnya. Ingin membuat teknik tidak begitu mudah. Meskipun itu didasarkan pada teknik daya mengisap. Pertama, Omi perlu memecahkan masalah. Jika gelombang otak seseorang menyerap terlalu banyak, apakah mereka akan menjadi lumpuh seperti Xiaomeng? Jadi, itu adalah masalah yang harus dia selesaikan. Namun, otak manusia memiliki kapasitas, dan kapasitas berbanding lurus dengan alam. Yang berarti bahwa semakin tinggi alam, semakin besar kapasitas gelombang otak. Omi harus memecahkan bagaimana memperluas kapasitas otaknya daripada meremasnya ke titik pemberdayaannya. Oleh karena itu, Omi mempelajarinya selama setengah hari. Dan meskipun dia cukup sukses, dia belum berhasil. Tommy, 40 pangeran ada di sini. Suara Simran datang dari luar. Omi berjalan keluar. 40 pangeran sedang menunggunya di ruang tamu. Temui Yang Mulia. Ada apa lagi? Omi, selamat. Kamu telah diberikan tempat sebagai mahasiswa kekaisaran. Ini tanda studimu di luar negeri. Terima kasih, Yang Mulia. Omi menerima token. Token itu ringan. Mungkin untuk membuatnya lebih mudah dibawa. Omi,
Kamu saat ini tidak cocok untuk tinggal di kota Wangjing. 42 pangeran tidak berhasil membunuhmu. Mereka pasti akan kembali lagi. Jadi kamu harus pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri. Mencoba kembali dalam 10 atau 20 tahun untuk dapat mencapai tahap dasar akhir. Atau bahkan lengkap. Ayo. Begitu Omi mendengar 10 atau 20 tahun. Dia merasa tidak enak. Ada beberapa dekade dalam hidup tetapi, memuat menjadi bawaan. Itu benar-benar sangat sulit. Jika tidak ada kesempatan khusus, orang-orang yang sangat berbakat membutuhkan 10 tahun juga untuk meningkatkan alam Jadi tidak berlebihan bahwa 40 pangeran mengajarinya untuk berusaha mencapai bawaan dan kesempurnaan yang terlambat setelah 10 atau 20 tahun. Berpikir bahwa itu akan memakan waktu begitu lama, Omi bersumpah lebih banyak lagi untuk membuat teknik itu. Omi tidak ingin menghabiskan 10 atau 20 tahun untuk meningkatkan jumlah yang sedikit. Hati Omi saat ini sudah agak cemas untuk sukses. Dan tidak jelas apakah itu hal yang baik atau buruk. Orang-orang di dunia, selama beberapa generasi, telah berlatih seni bela diri dengan kesulitan seperti itu. Dan metode jasa yang diciptakan Omi benar-benar bisa terbuka. Pada saat itu, 40 pangeran mengeluarkan pil dari dadanya. Yang mulia. Ini, Omi. Ini adalah penawar racun kuno kitab suci 3 mayat. Maaf, aku tidak mendapatkan penawarnya sampai sekarang. Penawar ini diperoleh dari keluarga Huo hanya setelah ibu permaisuri saya memohon kepada permaisuri lain, dan juga menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Jadi Anda harus mengambilnya. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak menyangka bahwa Yang Mulia masih akan mengingat racun yang saya racuni. Omi berkata, sangat berterima kasih kepada Yan Qiang dan ibunya. Omi adalah pria yang tahu bagaimana membalas kebaikannya. Jika dia kuat di masa depan, dia pasti akan membalas ucapan ibu dan anak yang sangat tertindas di istana ini. Tidak perlu sopan. Baiklah, kamu istirahat dulu. Aku akan kembali dulu. Sebelum kamu menuju ke Star Ocean Academy, aku sudah meminta Sang untuk mengawasimu setiap saat. Aku tidak akan membiarkan siapapun dari 42 pangeran membunuhmu. Jangan khawatir. Terima kasih, Yang Mulia. 40 pangeran berjalan pergi. Simran dan Xiao Meng keluar dari satu sisi. Xiao Meng berkata, Saudara Omi, 40 pangeran ini benar-benar baik. Kali ini Anda mendapatkan penawarnya. Saudara Qi diselamatkan. Dia tidak lagi harus menderita sendiri saat mengerjakan penawarnya. Omi mengangguk dan berkata, di masa depan, jika saya kuat, dan saya tidak akan menyesali kebaikan mereka kepada saya. Pada saat ini, di rumah Pangeran 42, Yang Mulia 42, saya baru saja menerima berita dari istana bahwa itu Omi telah memenangkan kuota untuk siswa kekaisaran dan dia akan belajar di luar negeri. Begitu dia pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri, akan sulit bagi kita untuk membunuh Kita tidak memiliki bakat tambahan untuk belajar di luar negeri di Star Ocean Academy, salah satu pria berkata. Sayang sekali kami tidak membunuh Omi terakhir kali. Tapi bukan gaya Yan Lin saya untuk membiarkan hidup. Omi, jangan pernah membiarkan dia memiliki kesempatan untuk meninggalkan kekaisaran Yanlin untuk tinggal dan belajar sesuatu. Tidak pernah. Yang Mulia, jika kita tidak menghitung, terakhir kali kita sudah membunuh penjagaan kesempurnaan bawaan dari Yan Chang itu. Hanya Omi bawaan pertengahan. Apa gunanya? Tidak. Membunuh 2 kali tanpa membunuh. Apakah ini gaya Yanlinku? Aku harus menemukan cara untuk membunuh. Ya, saat bermain dengan seorang pelayan cantik. Pangeran Yanlin bertanya bahwa itu 2 pelayan yang bermain dengannya. Keduanya berasal dari alam Hautian. Dikirim ke pintunya untuk bermain dengan apa-apa. Mereka berdua datang ke kota Wangjing untuk mengejar dao bela diri yang lebih tinggi. Karena bagaimanapun juga, mereka lebih cantik. Dan memasuki rumah 42 pangeran untuk kesenangan Yanlin. Sementara mereka, kadang-kadang, menerima beberapa bimbingan dan hadiah dalam dao bela diri. Di kamar Qi Sueyun, Omi mengeluarkan penawarnya dan berkata, ambillah. Ini adalah penawar pil kuno sutra 3 mayat. Qi Sueyun beraksi. Wajah Qi Sueyun masih hijau. Dan dia tampak kuyu. Pangeran 40 meminta permaisuri ibunya untuk berjalan di sekitar istana untuk mendapatkan penawarnya. Qi Sueyun mengangguk. Meskipun Qi Sueyun ingin meneliti penawarnya sendiri. Tetapi setelah beberapa hari penelitian, dia menemukan bahwa itu bahkan bukan sesuatu yang bisa dia teliti. Tingkat keracunannya masih terlalu rendah.
Itu seperti seorang siswa sekolah menengah pertama yang mencoba memecahkan masalah kalkulus perguruan tinggi. Qi Xueyun merasa lelah secara fisik dan mental. Semakin dia terkena racun ini, semakin dia merasa tidak percaya diri. Jika dia terus seperti ini, belum lagi meneliti obatnya, kepercayaan dirinya akan rusak. Cepat makan, Simran mendesak. Aku tidak bisa memutarnya sekarang. Aku harus menyelesaikan racun lain di tubuhku sendiri sebelum aku bisa meminumnya. Kalau tidak pasti akan mempengaruhi kemanjuran racun kuno 3 mayat. Omi mengangguk. Itu masuk akal. Qi Xueyun segera menghubungi toksisitas ramuan racun yang dia ambil di tubuhnya sebelum mengambil penawar racun kuno 3 mayat kitab suci. Sangat cepat, Qi Xueyun mendetoksifikasi racunnya. Qi Xueyun merasa lega bahwa tubuhnya bebas dari racun. Seluruh tubuhnya jauh lebih rileks. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada Omi. Tidak. Orang yang seharusnya berterima kasih adalah aku, Xueyun. Aku membantu budi kamu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Baiklah. Kalian bisa kembali. Omi melihat bahwa Qi Xueyun telah didetoksifikasi. Dan melihat bahwa dia tidak suka berkumpul dengan semua orang. Jadi dia pergi. Berjalan keluar dari kamar Qi Xueyun, Xiao Meng bertanya, Saudara Omi, jika Anda pergi ke Star Ocean Academy, bagaimana kita akan mengaturnya? Ini. Don memiliki sedikit kesulitan dengan itu. Bolehkah kita pergi bersamamu? Simran bertanya. Akademi Samudra Bintang hanya menerima bakat yang direkomendasikan oleh Kekaisaran Ah. Simran berkata, kami tidak mengatakan kami akan pergi ke Star Ocean Academy. Kami berada di dekat Star Ocean Academy. Saya akan mengambil keputusan setelah saya meminta klarifikasi, kata Omi. Sudah larut malam dan lampu-lampu di kamar Omi masih menyala. Omi menciptakan prestasinya. View. Di akhir shift ketiga, Omi tiba-tiba berdiri. Akhirnya, Omi telah menciptakannya. Berdasarkan teknik Sucking Power, Omi telah menciptakan teknik yang bisa menyedot gelombang otak orang lain dan meningkatkan gelombang otaknya sendiri. Sehingga mencapai sublimasi jiwa dan kemudian menembus ranah seni bela diri dengan lebih cepat. Hahaha, Omi tertawa. Akhirnya menciptakannya. Tetapi belum dipraktikkan. Dan Omi tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Teknik ini diciptakan oleh saya. Saya harus memberi nama. Apa yang harus saya sebut itu? Sebut saja hukum besar mengisap dewa. Omi tersenyum kecil. Pada saat ini, di atap tidak jauh dari rumah Omi, seorang lelaki tua melihat ke kamar Omi dan diam-diam berkata, akhir-akhir ini, Omi telah tinggal di ruangan siang dan malam. Apa yang dia lakukan? Apalagi terjadi? Aku bisa merasakan detak jantungnya. Yang berarti dia tiba-tiba dalam suasana hati yang baik. Apa yang dia lakukan? Orang tua di atap ini bukan yang lain adalah senior Asang. Yang diam-diam melindungi Omi akhir-akhir ini atas perintah 40 pangeran. Jadi tentu saja, setiap gerakan Omi ada di bawah hidungnya. Senior Asang ragu-ragu sejenak. Lalu terbang. Meskipun Omi bersemangat di dalam, dia tidak terlalu menunjukkannya. Karena Omi juga tahu bahwa senior Asang ada di sana dalam kegelapan. Dan jika diketahui bahwa dia telah menciptakan teknik yang tidak ortodoks, sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan cemburu. Dalam menghadapi kesempatan, bahkan teman-teman terbaik pun bisa berbalik melawan satu sama lain. Belum lagi senior Asang tidak memiliki hubungan dengannya. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ketukan-ketukan. Saat itu, ada ketukan di pintu. Siapa itu? Kata Don dengan hati-hati. Ini aku. Mengatakan demikian, Asang senior masuk tanpa diundang. Senior Asang, apa yang kamu inginkan? Omi bertanya. Asang melihat ke kamar Omi. Lantai ditutupi dengan kertas-kertas tebal. Kertas-kertas itu semua adalah diagram meridian. Sebagai seorang ahli yang berada di luar bawaan, satu pandangan bisa membedakan bahwa itu adalah gambar meridian menuju latihan. Omi, apa yang sudah kamu pelajari akhir-akhir ini? Ketika Omi melihatnya, dia tahu dia tidak bisa menyembunyikannya. Jadi dia tersenyum dan berkata, sejujurnya, saya telah menciptakan teknik sendiri. Apa? Anda benar-benar dapat membuat teknik Anda sendiri? Senior Asang mendengar Omi mengatakan ini sendiri dan dipenuhi dengan keterkejutan. Ya, aku hanya tidak tahu seberapa kuatnya lagi. Bisakah senior Asang mengaturku untuk itu? Omi sengaja mengambil inisiatif untuk menampilkan permintaan sehingga senior Asang tidak akan berpikir itu sangat mendalam. Dan Omi bisa menyembunyikannya dengan santai melakukan teknik tingkat rendah. Saya juga ingin melihat prestasi seperti apa yang telah Anda buat, kata senior Asang.
Omi segera mengeluarkan teknik jantung internal tingkat yang sangat rendah. Senior Asang berkata, apakah kamu benar-benar menciptakan teknik jantung ini? Tentu saja. Senior, bagaimana ekosistemnya? Lumayan. Senior Asan mengangguk. Tapi di dalam dia agak menghina. Mengatakan tidak buruk hanya meminta sopan. Sebenarnya dia merasa tidak enak. Baiklah. Aku akan pergi dulu. Senior Asang cepat pergi. Omi tersenyum sedikit. Jika bukan karena fakta bahwa Senior Asang diam-diam melindunginya, Omi akan segera mencari seseorang untuk mencoba teknik mengisap dewa. Tetapi dia tidak bisa sekarang. Kalau Senior Asang tahu tentang hal itu dan menyebabkan lebih banyak masalah, dia hanya bisa menunggu sampai dia pergi ke Star Ocean Academy. Namun juga ini adalah teknik yang jahat. Dalam sekejap mata, 7 atau 8 hari lagi berlalu. Pada hari ini, Omi diberitahu untuk pergi ke Genius Union untuk pertemuan. Ketika Omi pergi ke Genius Union, 9 siswa internasional Genius lainnya semuanya itu telah tiba. Seorang pria kuat yang berada di luar bawaan berkata, apakah semua orang ada di sini? Ini dia. Bolehkah saya menerima panggilan role? Pangeran Infernal Leopard. Pada, seorang pangeran mengangguk. Pangeran ini juga dikirim ke Star Ocean Academy. Dan fakta bahwa dia bisa pergi ke Star Ocean Academy berarti bakatnya bagus. Biasanya pangeran dengan bakat buruk tidak akan membiarkan pergi ke Star Ocean Academy. Karena, Star Ocean Academy tidak menjamin kehidupan. Zhang Jing, masuk. Seorang pria dengan suara yang dalam menjawab. Bai Yun, masuk. Seorang wanita menggema. Sung Qing, masuk. Wanita lain menggema. Chu He, pada. Seorang pria tampan. Lu Xiao Yue, datang. Seorang wanita menjawab. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun dan memiliki ranah rendah di bawahnya. Jadi itu berarti dia tidak pandai seni bela diri. Dia pasti berbakat di bidang lain. Samira, pada. Seorang wanita penjual yang cantik menjawab. Dan semua orang melihat ke dalamnya. Terutama pangeran bernama Yan Bao. Yang tidak bisa membantu tetapi memiliki sedikit kejahatan di matanya. Dan beberapa anak laki-laki lainnya sedikit terkejut dengan kecantikan Samira. Samira ini bertahan Samira yang Omi tahu. Omi juga memandang Samira. Tidak menyangka dia akan pergi belajar di luar negeri juga. Omi, masuk, Omi berkata dengan suara keras dan suara sibuk. Dan beberapa orang memandangnya. Dengan santai mengalihkan pandangan mereka. Lin dan India, aktif. Hu Xingying, masuk. Panggilan roll dari 10 siswa bernyanyi selesai. Omi menurunkan nama satu persatu. Yan Bao, Zhang Jing, Bai Yun, Song Qing, Chu He, Lu Xiao Yue, Samira, Lin Heiyin, dan Hu Xingying. Di antara mereka, bahwa Yan Leopard adalah pangeran. 10 dari kalian adalah jenius yang dikirim ke Kaisaran untuk belajar di Star Ocean Academy tahun ini. Kamu harus saling mengenal dan saling menjaga ketika kamu pergi ke Star Ocean Academy di masa depan. Lagi pula, kalian semua adalah bakat dari Kekaisaran Yan Huang. Mengerti? Tahu, semua orang berteriak. Baiklah, tidak ada lagi yang bisa dijelaskan. Omi sibuk berkata, Senior, tunggu sebentar. Apa lagi yang kamu miliki? Bolehkan aku membawa keluargaku ketika aku pergi ke Star Ocean Academy? Omi bertanya, kamu tidak bisa membawa anggota keluargamu. Star Ocean Academy bukanlah tempat biasa. Ada naga dan ular campuran di sana. Ada jenius dari seluruh dunia. Tidak ada gunanya membawa anggota keluargamu. Tentu saja, jika Anda memiliki penjaga yang kuat, maka Anda dapat membawa mereka. Seperti Pangeran Yan Leopard. Dia pangeran seorang, dan ada beberapa punggawa tambahannya yang mengikutinya. Baiklah, Omi tidak berdaya. Sepertinya dia tidak bisa membawa Sumei Qian, Simran dan yang lainnya. Dan sepertinya Star Ocean Academy bukanlah tempat yang baik untuk membawa mereka. Sulit untuk menjaga mereka tetap aman. Dalam hal ini, Omi akan pergi sendiri, dan membiarkan beberapa dari mereka pergi ke Akademi Martial Wood. Martial Island memiliki batu memori dan merupakan tempat yang baik untuk berlatih. Dan itu adalah lingkungan yang aman. Jadi setidaknya Anda tidak bisa membunuh orang tanpa pandang bulu. Kalian kembali dan persiapkan dirimu untuk keberangkatan resmi ke Star Ocean Academy besok. Ya, Omi berjalan keluar dari Genius. Senior Asang sedang menunggu di luar. Akhir-akhir ini, dia telah melindungi Omi sekejap. Jika tidak, Omi pasti sudah dibunuh oleh orang-orang Pangeran ke-42. Terima kasih, Asan Senpai. Sama-sama. Saya hanya mengikuti perintah yang mulia 40, Omi. Pergi ke Star Ocean Academy dan bergaul dengan baik. Saya harap Anda akan kembali dengan sesuatu.
Jangan pergi dan kembali dari kekacauan tanpa menunjukkan apapun untuk itu. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Omi juga tahu bahwa tidak lagi mudah untuk meningkatkan alam kecil apapun di alam bawaan. Jadi di masa lalu, banyak orang telah pergi ke Akademi Samudra Bintang. Tetapi ketika mereka kembali setelah 10 atau 20 tahun, masih belum ada perubahan di alam. Paling banyak, alam itu lebih solid. Omi sekarang berada di tengah langit bawaan. Soliditas alam sangat rendah. Lagi pula, dia hanya menerobos ke tengah langit bawaan sekitar sebulan sebelum hampir tahun yang lalu. Agar Omi dapat menembus ke tahap bawaan akhir, dia harus terus memperkuat alam tahap bawaan tengah sampai berada pada titik tertinggi. Sebelum perubahan kuantitatif dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Dan baru kemudian dia bisa melangkah ke tahap bawaan akhir. Omi dan senior Asang berjalan sepanjang jalan kembali. Tidak jauh di belakang mereka, seorang pria dengan penyelesaian bawaan yang hebat mengikuti setiap saat. Senior Asang berkata, pria di belakang itu telah mengikutimu selama beberapa hari. Ketika Omi berbalik, dia benar-benar melihat pria itu mengikuti di belakangnya. Dia telah mencari kesempatan untuk datang dan membunuhmu setiap kali dia muncul. Dan dengan kekuatan kesempurnaan bawaan, hanya perlu beberapa napas untuk cukup membunuhmu. Omi berkata, aku juga tidak mudah dipusingkan. Meskipun Omi berkata demikian, dia mengerti bahwa itu dia tidak akan pernah menang melawan kesempurnaan bawaan. Omi harus bergantung pada lagu pengantar tidur dan bertarung dengan keterampilan-keterampilan untuk menghadapi kesempurnaan bawaan yang lebih rendah. Keesokan harinya, Omi siap berangkat. Omi, lakukan perjalanan yang aman. Senior Asang akan terus mengawalmu sampai kamu naik ke kapal. Kamu tidak perlu khawatir, 40 pangeran mengirim Omi pergi atas namanya. Oke. Terima kasih. Ayo pergi. Omi dan 10 siswa internasional lainnya berangkat bersama dan meninggalkan kota Wangjing. Dan kemudian, di rumah pangeran ke-42, Yang Mulia, 40 pangeran itu benar-benar mengirim Asang untuk mengawal Omi sampai ke kapal yang naik. Bagaimana lagi kita melakukannya? Seorang bawahan melaporkan, 42 pangeran itu sangat marah. Rupanya Yan Weng, yang harus melindungi Omi, benar-benar mengawal Omi sampai ke kapal. Baik, bagus, bagus. Dalam hal ini, maka jangan salahkan aku. Satu atau hal lain, mari kita bunuh hantu tua Asang itu bersama-sama. Ah, Yang Mulia 42, Anda ingin membunuh orang terkuat di luar bawaan. Apa yang salah? Aku memiliki 2 di luar bawaan. Mengepung Asang, belum tentu mustahil. Ketika mereka meninggalkan wilayah Kekaisaran Yan Huang, apa yang salah dengan membunuh mereka? Hahaha. Yandang, kamu memaksaku untuk melakukannya. 42 pangeran mengungkapkan serangkaian tawa mengerikan. Dia histeris setelah 3 upaya yang gagal untuk membunuh Omi. Semakin dia tidak bisa membunuh, semakin membangkitkan keinginannya untuk membunuh Omi. Yang Mulia, mengapa repot-repot? Pangeran Yan Leopard juga telah pergi untuk belajar di luar negeri. 2 ahli alam persatuannya mengikuti sebagai pengikut. Mengapa tidak berdiskusi dengan Pangeran Yan Leopard dan membiarkan melakukannya atas namanya? Dalam perjalanan ke Star Ocean Academy, dimanapun akan dapat melacak Omi. Hah, itu masuk akal. Kenapa kamu tidak terburu-buru dan mengambil tokenku dan mengejar Pangeran Yan Leopard? Ya, Omi sedang dalam perjalanan ke dermaga terdekat dari Kekaisaran Yan Huang, bersiap untuk naik kapal. Satu-satunya cara untuk sampai ke Star Ocean Academy adalah dengan kapal. Dikatakan bahwa akan memakan waktu sekitar 1 bulan untuk melakukan perjalanan dengan kapal. Jaraknya bagus. Tidak ada pesawat. Dan satu-satunya cara untuk melakukan perjalanan sejauh ini adalah dengan kapal. Simran dan Xiao Meng, serta Su Meiqian, mereka tidak mengikuti. Dan Omi tidak khawatir. Setelah diskusi mereka bertiga pergi kemarin ke Akademi Seni Bela Diri. Su Meiqian dan Qi Sueyun awalnya adalah siswa Akademi Bela Diri. Dan sudah berada di tahun kedua mereka tahun ini. Mengenai Simran dan Xiao Meng, mereka akan mendaftar. Tetapi 2 siswa baru mereka sedikit lebih kuat. Simran berada di tahap awal Hautian dan Xiao Meng berada di gerbang dalam akhir. Dalam perjalanan ke dermaga terdekat, karavan, Yang Mulia 46, seseorang ingin melihat Anda. Siapa yang ingin melihatku di antah berantah? Ini salah satu dari 42 pangeran. Dan dia membawa tanda dari 42 pangeran. Yan Lin, apa yang dia inginkan? Biarkan dia masuk. Dalam beberapa saat, seorang pria melompat masuk melalui jendela karavan. Lihat Yang Mulia Pangeran 46. Baiklah.
Apa yang kamu cari untukku dengan token kakak kerajaan Yanlin? 46 Yang Mulia. Saya memiliki sesuatu untuk memohon Yang Mulia atas firman pangeran saya. Ada apa yang harus dikatakan? 46 Yang Mulia. Seperti ini. Pangeran saya selalu ingin membunuh Omi. Tetapi Yan Yu mengirim orang kuat dari alam persatuan untuk melindungi Omi setiap hari. Dan terlebih lagi, dia dikirim untuk melindungi Omi sampai dia naik ke kapal. Pangeran saya takut akan sulit untuk membunuh lagi. Jadi saya berharap Yang Mulia Pangeran 46 akan membantu pangeran saya demi saudara. Dan pangeran saya akan berterima kasih. Mata Pangeran 46 Yan Bao berputar dan bertanya, mengapa saudara kerajaan Yanlin ingin membunuh Omi? Omi tidak lebih dari seorang menteri pembantu di samping Yan Yu. Yang Mulia tidak tahu. Omi ini tidak menghormati dan membenci pangeran saya 3 atau 5 kali. Apalagi, dia telah menyebabkan kematian seorang menteri pembantu bawaan dan lengkap di samping pangeran saya. Jadi pangeran saya pasti akan membunuh Omi dan memotong sedikit bulu pangeran Yan Yu. Saya berharap Yang Mulia akan membantu pangeran saya. Dan itu dapat dilakukan kapan saja setelah kapal pergi ke laut. 46 Pangeran Yan Bao ragu-ragu. Dia tidak berdiskusi dengan Omi. Apakah akan membunuh Omi atau tidak ada artinya dia. Yang Mulia, pangeran saya telah mengatakan bahwa jika Anda bersedia membantu dengan bantuan ini, dia akan berhutang budi kepada Anda. Dan dia juga akan mengungkapkan di depan ibunya. Pangeran ke-46 mengangguk. Membunuh orang kecil yang tidak penting dengan bantuan yang tidak seimbang dari seorang pangeran. Kesepakatan ini adalah kesepakatan yang bagus. Selain itu, Omi adalah menteri pembantu Yanlin. Yanlin, itu. Dia juga tidak terlalu menyukai pesta kerajaan tahun lalu. Ini juga membuat penampilan besar. Tidak bahagia. Jadi mari kita setuju. Bagus. Kembali dan beritahu saudara kerajaan Yanlin bahwa dia melakukan ini. Aku, Yan Bao, membantu. Terima kasih, Yang Mulia Pangeran 46. Pada saat ini, Omi sedang duduk di karavan di depannya. Omi tidak tahu sedikit pun bahwa Pangeran 42 telah meminta Pangeran 46 untuk membunuhnya. Pangeran Yan Bao yang ke-46. Dia memiliki 2 ahli di luar bawaannya. Jika dia membantu, maka Omi benar-benar tidak punya tempat untuk lari. Fiu, Omi membacakan napas dalam-dalam. Dia sudah berlatih teknik mengisap dewa. Itu menunggu untuk dipraktikkan. Segera, mereka tiba di pelabuhan terdekat dari Kekaisaran Yan Huang yang disebut Coral, di mana Omi dan yang lainnya akan naik kapal ke Akademi Samudra Bintang. Namun, sudah larut malam, dan kapal tidak datang setiap hari. Itu hanya 1 perjalanan per bulan. Dan besok adalah 1 perjalanan sebulan. Jadi Omi dan yang lainnya tinggal di Coral City untuk malam pertama. Mereka tinggal di sebuah hotel yang dekat dengan pelabuhan. Meskipun mereka semua berada di kapal bersama, semua orang masih relatif asing satu sama lain, sehingga mereka tidak pergi makan malam bersama atau apapun. Omi dan senior asang makan bersama di restoran terdekat. Omi, makanan ini dianggap menginjak-injakku. Aku berharap kamu melakukan perjalanan yang aman besok. Terima kasih senior. Setelah Anda naik kapal besok, Anda dapat kembali ke kota Wangjing. Ya, aku juga santai. Aku belum tidur sebentar akhir-akhir ini untuk melindungimu. Omi senang berkata, hari ini kebaikan senior. Saya akan membalasnya di hari-hari lain. Baiklah. Saya hanya berharap Anda tidak akan gagal pada Yang Mulia 40 di masa depan. Oh, tentu saja. Omi mengangguk sambil tersenyum. Omi tentu saja tidak bisa menghabiskan hidupnya sebagai menteri pembantu untuk 40 pangeran. Hanya saja sekarang dia tidak bisa mengatakan apa yang ada di hatinya. Setelah makan malam, mereka kembali ke hotel tempat mereka menginap. Senior asang berkata, saya yakin tidak ada bahaya sekarang. Saya akan beristirahat malam ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, beritahu saya kapan saja. Saya akan berada di kamar di sebelah Anda. Oke, kamu istirahat. Senior asang kembali ke kamar sebelah dan pergi tidur. Omi sendirian di kamarnya untuk terus berlatih teknik mengisap dewa. Saat ini, di salah satu kamar hotel ini, Samira baru saja menyelesaikan mandi. Pada saat itu, seorang wanita muda diam-diam muncul di dalam ruangan. Samira pertama kali terkejut. Diam-diam muncul di dalam ruangan. Tetapi pada saat berikutnya, Samira sangat gembira dan panik untuk memberi penghormatan. Temui guru. Itu benar. Wanita muda ini adalah Tuan Samira. Dan seni menawan Samira diajarkan olehnya. Tetapi nomor 1 ini, meskipun ranah seni bela dirinya belum melampaui bawaan, tetapi dewa dan roh,
jelas merupakan wanita yang sangat kuat. Mengapa kamu mencariku? Wanita itu bertanya. Samira sibuk, Guru. Anda menerima pesan saya Guru. Murid sudah lama tidak melihat Anda. Murid sedang mencari Anda untuk dua hal. Pertama, murid ingin pergi ke Akademi Samudra Bintang. Bukankah guru juga ingin pergi ke tempat dengan yang paling jenius? Hal kedua adalah saya telah diintimidasi dan ingin memohon kepada guru untuk membalas kematian saya atau mengamati saya teknik pesona yang lebih kuat. Bukankah aku mengajarkanmu kumpulan teknik menawan? Tuan, teknik menawan yang Anda ajarkan kepada saya baik-baik saja terhadap orang lain. Tetapi ada satu orang yang tidak bisa saya tangani sama sekali. Hah, orang macam apa yang bisa menolak teknik menawan yang aku ajarkan padamu? Namanya Omi. Oke, tidak perlu memberitahuku namanya. Di mana dia? Tuan, kebetulan. Seperti saya. Dia pergi ke Star Ocean Academy untuk belajar di luar negeri dan juga tinggal di hotel ini. Tuan, mengapa kami tidak membawa Anda kemari sekarang? Jangan pergi dulu. Omi berada di dalam berlatih hukum besar roh penghisap ketika ada ketukan di pintu di luar. Omi hendak membangunkan untuk membuka pintu ketika terbuka secara otomatis dan dua orang masuk. Salah satunya adalah Samira. Samira dengan bangga berkata kepada wanita di belakangnya, Tuan, ini pria itu. Dia bisa tetap sama sekali tidak terpengaruh oleh teknik menawan yang Anda ajarkan kepada saya. Setelah Samira selesai berbicara, dia berkata kepada Omi, Omi, tuanku ada di sini hari ini. Biarkan kamu belajar betapa kuatnya tuanku. Mari kita lihat apakah kamu masih berani meremehkanku. Pada saat ini, Omi mengamati wanita misterius dan tidak dapat memahaminya. Tampaknya bodoh di sana. Tuan Samira, secara mengejutkan, tampak bertahan sama dengan putri iblis dari kehidupan sebelumnya. Tidak heran Omi bodoh di sana. Omi benar-benar merasa sulit untuk percaya bahwa masih akan ada dua orang di dunia yang terlihat bertahan sama. Untuk sesaat, Omi menggelikan, menatap wanita di depannya tanpa berkedip. Dan dalam ingatannya, semua balas dendam dan keluhan dengan putri iblis di kehidupan sebelumnya dibalik. Putri iblis. Ini adalah satu-satunya orang yang ingin dia kalahkan di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya wanita di antara teman-temannya di kehidupan sebelumnya sehingga Omi tidak berani mengatakan bahwa dia telah mengalahkannya. Dan satu-satunya wanita yang menyebabkan dia menderita banyak kerugian. Saat ini, seseorang yang sangat mirip datang ke dalamnya. Tidak hanya dalam penampilan, tetapi bahkan dalam penampilan tetap sama. Pada saat ini, Omi tiba-tiba merasakan bayangan berkedip di matanya. Dan kemudian seluruh tubuhnya kehilangan kesadaran. Ya Tuhan! Perasaan ini terlalu akrab bagi Omi. Teknik iblis Ei. Bukankah ini metode serangan yang memukau mantan putri iblis pandai? Omi terlalu familiar dengan itu. Dia telah menderita banyak kerugian di depan teknik iblis surgawi ini di kehidupan sebelumnya. Tanpa diduga, dia tiba-tiba diserang. Hahaha. Omi, sekarang kamu tahu kekuatan tuanku. Menari apel kecil untukku. Samira tertawa terbahak-bahak dan menembak dengan ponselnya. Wanita misterius itu berkata, mengapa kamu tidak membunuhnya saja? Tuan, jangan. Saya hanya ingin memperbaiki. Dia telah memperbaiki saya selama ini. Saya hanya membalas dendam sedikit. Jangan pernah membunuh. Tidak bagus. Wanita misterius itu berbalik dan berjalan pergi. Dan Samira segera mengikutinya. 10 detik kemudian, Omi bangun. Dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Omi awalnya tidak begitu mudah diserang oleh roh terpesona. Tetapi perasaan itu terlalu akrab. Ditambah Omi benar-benar terkejut. Jadi itu sama dengan tidak ada perlawanan sama sekali. Saat ini, Omi sedang diserang dan merasa bersemangat. Karena, ini adalah teknik iblis surgawi. Yang merupakan mantan putri iblis yang berkuasa. Omi tidak percaya bahwa dua orang yang begitu mirip. Dan yang bahkan bersumpah mesmerisme yang mereka kuasai. Tidak bisa menjadi orang yang sama. Dia, jelas, adalah putri iblis. Meskipun mereka adalah musuh bebuyutan di kehidupan mereka sebelumnya, Omi sangat senang bertemu dengannya sekarang sehingga dia takut ini adalah mimpi. Omi segera menutup pintu. Tetapi mereka pergi. Omi tahu bahwa mereka pasti ada di kamar Sang Guanzuo. Omi hanya perlu menemukan kamar Sang Guanzuo. Saat ini, di kamar Samira. Yay, ini sangat keren. Ketukan-ketukan. Ada ketukan di pintu. Membuka pintu. Hanya untuk melihat seorang ahli bawaan. Samira, Yang Mulia Pangeran 46 memintamu untuk melayaninya malam ini. Cepatlah. Apa? Samira sangat marah.
Pangeran Yanbao itu terlalu berlebihan untuk meminta melayaninya malam ini. Cepat. Yang Mulia sedang menunggumu di Presidential Suite pertama di lantai 19. Setelah mengatakannya, ahli bawaan itu pergi. Samira marah pada tuannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Tuan Sangguan Zuo menyeringai. Seorang pangeran hanyalah seorang pangeran. Bunuh saja. Set, Tuan. Pelankan suaramu. Kamu tidak ingin mati. Tuan Samira bertanya lagi. Apa yang diributkan? Ini tidak seperti kamu belum pernah membunuh seorang pangeran sebelumnya. Apa, Tuan? Anda telah membunuh. Samira memandang kegembiraan dengan kaget. Tuhan, yang kegembiraan, itu terlalu berbahaya. Terima kasih sudah mendengarkan novel cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.